Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Tahun baru 2024 tidak hanya dibuka dengan meriahnya kampanye untuk pemilu yang akan berlangsung di tanggal 14 Februari gitu ya. Tapi ada pengumuman yang lumayan mengagetkan, especially untuk yang bekerja sebagai pegawai. Karena di akhir tahun 2023, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya peraturan baru terhadap PPh 21. Ada penerapan tarif efektif rata-rata di awal 2024 gitu. Dirjen Pajak sudah mengeluarkan statement. Terus juga pemerintah sudah mengeluarkan statement apa yang akan dilakukan untuk pegawai di tahun 2024. Tapi diskusi di media sosial lumayan rame nih Sobat ICID karena ada yang mengkhawatirkan penghitungannya bakal susah lah. Terus juga ada yang bilang tanda-tanda pajak bakal dinaikin lah. Ada apa ya omongan negatif yang bilang ini kayak pemerintah mencari cara supaya duitnya bisa makin lebih banyak deh gitu. So yeah, we're gonna talk in this episode ya di episode pertama tahun 2024 Suara Akademia kali ini. Kita bakal ngobrol bareng sama Mas Anis Al-Rosyidi. Beliau adalah salah satu akademisi dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika UI dan juga beliau ini tergabung di Pusat Studi Perpajakan dari FBE UII. So, Mas Anis, welcome to this podcast, Mas. Iya, halo Mas Syarif, selamat pagi. Thank you so much for joining. Mas Anis, mungkin pertanyaan Sama. pertama adalah penerapan TER ya, tarif efektif rata-rata gitu. I don't know, TER atau TER gitu disebutnya. Ada perbedaan nih Mas, yang lama sama yang baru. Mungkin bisa dijelasin dulu kali Mas Anis. Apa ya perbedaannya sama yang lama ya gitu? Eh, Mungkin apa namanya saja, mungkin saya ada flashback mundur dikit dulu ya. Hmm. Sebenarnya TER ini tuh apa sih gitu dan Hmm. apa yang berubah. Nah, kalau mungkin dari sini kita ngambil sudutnya dari satu sudut saja gitu ya. Karena kita kalau ngomongin pajak tuh nggak bisa ngomongin dari sudut karyawan yang menerima penghasilan, bisa dari sudut perusahaan yang motong gitu ya. Mungkin nanti diskusi kita fokus dari sisi karyawan gitu ya, atau Hmm. dari sisi pekerja yang menerima penghasilan. Kalau itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena sebetulnya TER ini atau tarif efektif rata-rata ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyederhanakan perhitungan. Jadi selama ini kalau kita sebagai karyawan, sebagai pekerja itu kerja gitu ya di perusahaan mana gitu. Nah, setiap bulan tuh kan perusahaan punya tanggung jawab untuk motong PPh 21. Tuh. Atas penghasilan yang kita peroleh. Nah, selama ini itu perhitungannya itu banyak sekali variasinya. Jadi kayak misalkan kalau misalkan penghasilannya itu tiap bulan berbeda-beda gimana kalau tiba-tiba dapat THR, kalau misalkan apa namanya dia statusnya kawin berapa persen, itu kita melakukan exercise perhitungannya itu hampir setiap bulan. Jadi Hmm. untuk mengetahui berapa yang harus dipotong. Terutama kalau penghasilannya itu sifatnya volatile, naik turun gitu ya. Kalau penghasilannya relatif stabil-stabil aja, mungkin aturan yang lama nggak terlalu banyak masalah gitu ya. Tapi Hmm. ketika kita bicara penghasilannya yang berubah-berubah, itu akan sangat menyulitkan bagi perusahaan, apalagi kalau perusahaannya banyak sekali karyawannya. Nah, itu ide pertamanya adalah mau menyederhanakan gitu ya. Hmm. Dari sisi supaya perusahaan atau pemberi kerja istilahnya, kalau motong itu lebih gampang gitu. Nah, kemudian pemerintah mengeluarkanlah PP 58 2023 ini. Nah, di situ kemudian pemerintah mengelompokkan nih, kalau misalkan ya karakteristik pegawainya misalkan dia statusnya kawin atau tidak kawin, tanggungannya sekian, maka dia masuk kategori ini. Gitu. Jadi misalkan sebagai ilustrasi aja, misalkan kalau tidak kawin nggak punya tanggungan atau tidak kawin tanggungannya satu atau kawin belum punya tanggungan itu masuk kategori A, tabelnya pakai yang ini. Nah, kalau dari sisi karyawan sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena jadi mekanisme PPh 21 ini itu yang punya tanggung jawab paling besar adalah si pemberi kerja atau si perusahaannya gitu Hmm. ya, atau kalau instansi pemerintah ya berarti instansinya gitu. Jadi mereka yang punya tanggung jawab untuk motong setiap bulannya, mereka yang akan menghitung dari Januari sampai November, mereka harus pakai
PP 58 2023. Nanti di bulan Desember mereka punya tanggung jawab lagi menghitung selama 1 tahun, diakumulasikan, kemudian dihitung apakah masih ada yang perlu dibayar oleh karyawan atau tidak, atau malah kelebihan. Kalau masih ada yang kurang, maka dia akan motong lebih besar gitu. Mhm. Kalau misalkan yang Januari sampai November itu kebanyakan, maka yang dilakukan adalah oh berarti ini harus saya kembalikan ke karyawan. Jadi kalau kita bicara di tataran karyawan atau pekerja, dampak yang paling mungkin timbul adalah main dari beberapa exercise hitungan ya. Itu adalah mungkin akan ada karyawan yang ngalamin potongan pajak di Desembernya sangat besar. Hmm. Jadi misalkan biasanya dia dipotong Januari sampai November 200, kok tahu-tahu di bulan Desember dia potong 500. Ya mungkin agak kaget gitu ya. Ya. Atau sebaliknya, dia ternyata dipotongnya udah kegedean. Tahu-tahu Desember dia dapat ini dari perusahaan, ini ada kelebihan pajak yang udah kemarin dipotong nih. Tahu-tahu dapat uang gitu. Jadi di dampak di karyawannya seperti itu. Nah, yang paling pusing adalah sekarang justru eh, si perusahaannya. Nah, si Hmm. perusahaannya kan kemarin udah punya software gitu ya. Nah, Ya. sekarang otomatis dengan aturan baru mereka ya udah software yang lama itu harus ditinggalin gitu. Nah, itu yang pusingnya di situ. Tapi kalau karyawan sih tidak ada dampak yang apa ya istilahnya ya, yang besar justru enggak gitu. Mungkin efek di Desembernya yang mungkin akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena sangat kemarin dari beberapa exercise angka itu kemungkinan ada istilah pajaknya kurang bayar gitu ya sehingga Ya. yang dipotong di bulan Desember itu jadi kelihatan gede gitu. Atau sebaliknya di bulan Desember justru bisa dapat eh, kemarin udah kegedean nih jadi malah dapat uang gitu ya dari pengembalian gitu. Kayak gitu sih Mas Arif. I see. Jadi memang akhirnya cuman perkara pemotongannya aja ya Mas ya di Desember kayak ada semacam exercise gitu kurang lebih ya bahasa simpelnya ya. Iya, jadi eh, kalau dulu exercise itu dilakukan setiap bulan. Jadi Mhm. eh, apa namanya? Justru sebetulnya kalau kita lihat di pertimbangannya ya, dan dari beberapa sosialisasi yang dilakukan DJP, sebetulnya ide awalnya adalah menyederhanakan. Jadi ide Oke. awalnya adalah menyederhanakan perhitungan di level pemotong istilahnya ya. Jadi si pemberi kerja atau si perusahaan yang motong PPh satu. Eh, Perbedaannya justru ya itu tadi. Kalau dulu exercise-nya bulanan, angkanya harus kita hitung setiap bulan berapa yang harus dipotong. Tapi dulu dampaknya adalah Desember, angka yang dipotong di bulan Desember, angkanya akan tidak terlalu berbeda jauh dari Januari sampai November. Ya. Karena setiap bulan kita sudah hitung gitu ya, dan hitungannya lebih presisi. Nah, kalau yang baru ini Januari sampai Novembernya itu sederhana, nah exercise hitungan yang rumitnya cuma di akhir istilahnya. Oke. Tapi di sisi kita sebagai pekerja nggak ada masalah sih sebetulnya. Oke. Deg-degan aja palingnya dipotongnya berapa gitu ya Mas Anies Iya, di Desember ya betul. paling ya. Iya, betul. Jadi Desember nih main dari beberapa exercise angka gitu ya kan skenario-nya kan banyak sekali ya. Tiap Betul. perusahaan tuh punya berbagai skenario. Misalkan kalau dapat bonusnya gede banget, misalkan kan ada perusahaan yang suka bayar bonusnya misalkan 5 kali gaji gitu. Nah, Ya. kemungkinan di Desember justru dapat ini pengembalian gitu. Karena bayar pajaknya itu pas nerima bonus itu udah kegedean gitu ya. Mhm. Jadi dia justru akan apa namanya dapat pengembalian. Tetapi kalau misalkan dia apa namanya normal-normal aja, itu biasanya nilainya akan relatif nggak berbeda gitu ya Desember dengan bulan-bulan sebelumnya. Tapi ada juga beberapa skenario yang biasanya misalkan dipotong 200, 300, ternyata di bulan Desember jadi 1 juta. Itu juga mungkin gitu. Jadi itu yang mungkin perlu diantisipasi oleh si perusahaan. Jadi Mhm. yang perlu antisipasi adalah perusahaan perlu melakukan yang namanya tax planning gitu supaya orang tuh kan kalau dipotong jeder di akhir kan sakit ya rasanya ya. Iya, betul. Ketimbang ketimbang begitu kan mending mungkin dia mulai geser-geser penghasilannya udah tahu nih untuk mengantisipasi Desember supaya nggak dipotong katakanlah dari 1 juta gitu ya. Orang biasa dipotong 200 300 atau jeder 1 juta. Gimana kalau di bulan Oktober Novembernya angkanya itu di istilahnya di utak-atik supaya nanti di bulan Desembernya tidak terlalu besar kurang bayarnya gitu. Jadi biar orangnya nggak kaget gitu.
I see. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih, mungkin Mas Anies karena memang akhirnya ini kan hanya yang pemotong pajak ya, yang pusing gitu. Pegawai mah tinggal lapor aja nanti SPT ya kan, bukti Iya, potong, habis itu tinggal laporkan aja. iya. Em, Kalau misalnya berbicara soal dampaknya nih ke pekerja gitu, apakah memang nanti di pelaporan di akhir tahun atau di awal tahun pas pergantian tahun juga bakal ada perubahan, Mas? Atau enggak sama sekali? Justru malah kayak sama-sama aja gitu. Eh, ada beberapa, ada bukan beberapa ya, banyak skenario ya. Hmm. Nah, yang paling sederhana adalah kalau misalkan kita asumsikan kita bekerja di satu tempat saja, tidak bekerja di tempat lain. Jadi kita bekerja hanya dari satu tempat, kemudian kita dapat bukti potong ya, Hmm. 1721A1 atau 1721A2, kemudian kita laporkan SPT, nggak ada perubahan sama sekali. Kita tinggal terima 1721A1 dalam kondisi nihil, kemudian angkanya kita salin ke SPT 1770 kita sebagai orang pribadi, kemudian dilaporkan aja seperti biasa gitu. Hmm. Nah, perbedaan itu terasa ketika kadang ada orang yang dapat penghasilan dari beberapa pemberi kerja. Nah, ini memang skenarionya akan macam-macam ya. Jadi, PP ini kan baru keluar tanggal 27 Desember 2023 dan Betul. berlaku 1 Januari 2024. Biasanya kalau kita bicara pajak, pajak itu aturannya itu kan ya paling tinggi Pak UD 45, kemudian undang-undang, bawahnya PP. Nah, biasanya peraturan teknisnya itu ada di level peraturan Menteri Keuangan. Nah, peraturan Menteri Keuangan ini belum keluar. Nah, ada ruang penafsiran di sini yang muncul ketika untuk orang-orang yang istilahnya dalam perpajakan namanya bukan pegawai. Jadi Hmm. bukan pegawai itu adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan bebas, kemudian pekerjaan bebas itu memberikan jasa secara lepasan ya dalam tanda kutip atau secara profesional ke perusahaan. Itu misalkan akuntan, atau Hmm. notaris, atau penerjemah, artis, dan segala macam. Nah, mereka itu di PP 58 tidak secara tegas apakah orang-orang ini harus dipotong menggunakan PP 58 atau menggunakan aturan yang dulu. Beberapa orang menafsirkan semua ngikut PP 58. Hmm. Beberapa orang menafsirkan, oh enggak, yang ini tetap pakai perhitungan yang lama. Nah, yang kelompok bukan pegawai ini yang kalau menggunakan PP 58 mereka akan mengalami kurang bayar yang sangat-sangat besar di akhir tahun. Jadi ini yang perlu diantisipasi misalkan untuk rumah sakit yang mempekerjakan dokter-dokter itu yang perlu diantisipasi. Karena mereka yang paling banyak mempekerjakan dalam tanda kutip bukan pegawai. Itu yang uh, perlu diantisipasi. Tapi kalau orang-orang yang istilahnya ya karyawan bekerja di satu tempat, kemudian dia tidak punya penghasilan dari sumber lain, tidak akan banyak perbedaan sih yang dialami gitu. Kalau saya lihat memang sebagian besar orang kan sumber penghasilannya ya mungkin kalau sekarang udah mungkin lebih macam-macam ya misalkan. Ya. Nah, kalau yang misalkan dari selain karyawan dia jadi freelance gitu ya, misalkan MC atau misalkan apa namanya melakukan pekerjaan lain, misalkan ngasih jasa desain grafis ke perusahaan lain. Nah, yang kayak gitu ada kemungkinan kalau PP 58 full diterapkan termasuk untuk yang begituan akan ada potensi kurang bayar di akhir tahun yang cukup besar. Nah, tapi Hmm. kita perlu nunggu PMK-nya gitu ya. Karena saya lihat banyak orang beda penafsiran dan memang PP-nya itu sangat ringkas. Isinya cuma 5 pasal. Dan jadi dikeluarkan di mepet-mepet akhir dan saya lihat beberapa apa namanya orang punya pendapat yang berbeda-beda bagaimana penerapan ini khususnya di bukan pegawai. Ya ini yang perlu diantisipasi adalah tadi untuk orang-orang yang bukan pegawai tadi. Karena bisa jadi setiap perusahaan yang dia kasih jasa itu bisa jadi punya penafsiran yang berbeda-beda gitu. Itu yang mungkin dampak terbesarnya di itu. Kalau pekerja tetap gitu nggak terlalu banyak perubahan sih. Oke. Freelancer ya, bahaya, anu ya, lebih harus cermat gitu ya, tepatnya Mas Anies ya. Freelancer sih iya, freelancer memang dari dulu harus cermat. Hmm. Orang-orang yang melakukan pekerjaan bukan sebagai pegawai tetap tuh harus cermat sekali. Dalam Hmm. artian mereka itu kan dapat pekerjaan secara lepasan ya, gitu ya. Ya.
secara lepasan, kemudian mereka bukti potongnya nyebar di mana-mana gitu ya. Misalkan ngasih jasa endorse ke 30 perusahaan, bukti potongnya nyebar di mana-mana, kadang tidak terkumpul dengan baik, tidak teradministrasi dengan baik. Nah, itu memang harus hati-hati. Jadi Oh, mengadministrasikannya, kemudian mengumpulkannya, itu yang perlu hati-hati. Memang dari sebelum pemberlakuan PP 58 Bang udah harus hati-hati gitu ya. Dan mhm. ketika PP 58, nah ini yang mereka perlu hati-hati lagi gitu ya. Untuk mengantisipasi kalau PP 58 ini full diterapkan termasuk untuk bukan pegawai, mereka perlu istilahnya nabung. Karena takutnya nanti kurang bayarnya terlalu besar di akhir tahun gitu. Nah, Kecuali kalau memang PP 58 tidak diterapkan untuk yang freelancer, hmm, dokter, artis dan sejenisnya itu ya. Nah, kalau begitu maka ya mereka tidak akan terlalu terdampak dan mereka akan tetap pakai tarif yang lama. Nah, ini masih menunggu peraturan Menteri Keuangan yang nanti akan menjadi petunjuk apakah penerapan PP 58 itu berlaku juga untuk tadi kelompok orang yang melakukan pekerjaan bebas atau si bukan pegawai tadi. oke. Gitu. Nah, kalau kita berbicara soal impact nih Mas Anies Mm-mm. gitu, selain memang harus belajar lebih banyak lagi ya, kalau memang nanti peraturan teknisnya udah keluar, lalu juga deg-degan dipotong di Desember, apakah akan ada kurang bayar yang lumayan besar atau mungkin justru malah lebih bayar yang ya oke lumayan dibalikin dikit-dikit gitu. Ada impact lain nggak sih Mas mungkin dari peraturan penerapan baru ini especially buat pegawai gitu ya. Karena kayaknya kalau ngelihat dari tujuan awalnya penyederhanaan harusnya pegawai nggak terdampak apapun dong. Iya, iya, justru itu menurut saya justru secara impact di level pegawai itu tidak terlalu besar ya. Agak bisa dibilang minimal gitu. Nah, justru saya justru melihat beberapa kali penerapan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah itu eh, mekanisme sosialisasinya yang kurang. Jadi ketika Oke. saya baca ketika peraturan ini pertama kali dirilis, justru di beberapa media peraturan ini disebutkan bahwa pemerintah menetapkan peraturan baru pajak karyawan. Dan Ya. itu seperti kita tahu yang namanya orang Indonesia itu punya istilahnya trauma blasting. Jadi trauma atas pajak gitu ya. Dan itu turun temurun dari zaman penjajahan dulu sampai sekarang. Jadi kalau dengar kata pajak udah takut duluan gitu. Padahal harusnya kalau memang pemerintah ingin memberikan message, harusnya sedari awal peraturan pemerintah dirilis, siaran pers itu sudah langsung keluar dan langsung mengatakan bahwa ini adalah mekanisme penyederhanaan. Jadi Mhm. media juga punya wawasan gitu ya bahwa ini adalah mekanisme penyederhanaan dan kemudian perlu ditekankan juga bahwa dampak di level karyawannya itu akan minimal karena yang akan paling terdampak di PPh satu adalah pemotongnya. Itu message Mhm. yang harusnya ditekankan. Jadi sepertinya message itu yang miss. Jadi Tuh. orang udah keburu saya lihat di apa di media sosial gitu ya. Orang udah begitu paniknya gitu ya. Karena Hmm. ada yang kemudian sudah terlanjur sinis juga bahwa wah ini pajak baru buat bikin IKN gitu atau ya macam-macam lah gitu ya. Dalam artian memang yang namanya diskursus tidak bisa kita batasi ya karena kan memang orang bisa berpendapat. Makanya menurut saya ada strategi komunikasi yang juga perlu dibenahi di DJP ketika mengeluarkan peraturan baru. Jadi saya baru lihat rilis persnya itu kayak rilis persnya hanya satu halaman, kemudian atau dua halaman gitu baru muncul beberapa hari kemudian dan orang sudah terlanjur apa namanya panik gitu ya. Betul. Padahal padahal di level ini sebelumnya itu sudah pernah ada sosialisasi. Tapi namanya sosialisasi sebelum peraturan dilakukan tentu beda dengan sosialisasi ketika peraturan sudah dilakukan. Karena beberapa skenario yang dulu itu tidak sama persis dengan peraturan pas sudah diketok dan itu harusnya ada. Ya. Kemudian yang kedua, harusnya kalau bisa, tapi ini memang penyakit di Indonesia ya, Hmm. bikin peraturan jangan mepet-mepet banget gitu ya Ya. sama akhir tahun. Ini orang udah kelabakan, pusing gimana segala macam gitu ya. Bahkan kalau bisa yang mepet akhir tahun adalah peraturan Menteri Keuangan yang masih oke lah gitu. Ya. Ini yang keluar di akhir tahun peraturan pemerintahnya Hmm. yang adalah peraturan yang dalam tanda kutip masih levelnya masih payung tingginya. Padahal harusnya
ada PMK atau peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih teknisnya. Nah, kalau lebih teknisnya aja keluar di akhir tahun itu masih mending, walaupun juga tidak ideal. Karena pasti walaupun sudah level teknis, pertanyaannya juga bakalan sangat banyak gitu ya. Jadi menurut saya dari satu sisi pemerintah juga perlu mengkaji strategi komunikasinya gitu ya supaya pajak ini ketika ada mekanisme misalkan penyederhanaan, kenapa yang terjadi justru malah beda gitu efeknya. Orang-orang menganggap ini pajak baru. Ini kan Ya, bahaya gitu ya. Jadi kayak apalagi nih yang mau dipajakin gitu. Padahal enggak, padahal orangnya istilahnya ya orang-orang yang itu nggak akan terlalu banyak terdampak gitu. Yang terdampak justru di level perusahaan. Itu sih kayaknya. I see. Jadi sosialisasi yang lebih tepat dan jangan mepet-mepet supaya nggak jadi apa ya banyak pertanyaan dari masyarakat gitu ya Mas Anies ya karena a lot of discussions keluar gitu kayak pemerintah mau cari duit lagi lah itu keluar gara-gara ini semua yang mepet gitu ya dan sosialisasi yang kurang ya. Iya, sosialisasinya itu memang tadinya dilakukan di lingkup yang, jadi ketika peraturan ini masih digodok dulu, itu udah ada sosialisasi bahwa Indonesia mengarah ke sana karena mengikuti dalam rangka penyederhanaan dan ini adalah hal yang banyak dilakukan di luar negeri. Artinya praktik ini adalah praktik yang umum ya Hmm. yang dilakukan di luar negeri. Biasanya kan kalau kita melakukan satu kebijakan kan dilihat dari best practice ya. Nah, Yep. di luar negeri ini dilakukan. Tapi tadi betul bahwa ya jangan mepet-mepet gitu ya. Orang kan perlu yang namanya sistem baru ya, apalagi berlakunya 1 Januari 2024. Ya. Itu orang kan butuh penyesuaian ya, penyesuaian sistem, penyesuaian apa namanya, mempelajari peraturannya. Dan dari beberapa hal saya menangkap keresahan-keresahan itu. Orang tuh nanyanya bisa sangat, ini dari sisi orang yang tiap hari sudah motong pajak ya, Ya. itu pertanyaannya bisa banyak sekali dengan berbagai variasinya. Bagaimana orang yang tidak setiap hari bersentuhan dengan pajak, Hmm. pertanyaannya pasti lebih banyak lagi gitu, lebih 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 dalam tanda kutip ya, lebih liar lagi Betul. gitu. Jadi mungkin perlu dibuat bahwa ya kalau bikin peraturan berikan waktu yang cukup untuk orang itu beradaptasi, berikan waktu untuk sosialisasi, berikan waktu orang untuk mencerna informasinya, kemudian harus bertanya ke siapa karena kalau kita hari ini nanya ke kantor pajak, jadi kan kalau istilahnya setiap wajib pajak itu akan punya AR ya, account representatif di kantor pajak gitu ya. Jadi mungkin Mas Syarif ini kalau misalkan ke KPP-nya nanya ada akun representatifnya dan Mas Syarif bisa nanya ke mereka. Tapi mereka pun juga akan untuk di titik saat ini masih akan menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Mhm. Karena merekanya sendiri juga belum apa ya istilahnya ya. Jadi message-nya itu belum belum seragam gitu. Ya. Oke. Nah, Mas Anies, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir supaya menjawab banyak pertanyaan orang. PP yang keluar di akhir tahun ini itu baru berlaku perhitungan pajak di tahun 2024 ya Mas ya. Jadi untuk laporan SPT dan lain-lain buat kita yang nunggu sampai akhir Maret ini masih pakai yang lama ya. Karena kan orang udah pada mulai panik nih. Aduh, laporannya bakal pusing nih artinya nih. Ada baru nih. Gitu kali ya. Iya, betul. Jadi ini baru berlaku 1 Januari 2024 Hmm. untuk eh, dari sisi pemotong ya. Jadi Hmm. kalau dari sisi kita sebagai orang yang karyawan ya sebetulnya nggak perlu khawatir karena kita ya nanti tinggal tunggu aja bagaimana pemotong kita memotong penghasilan kita gitu. Nah, oke. Untuk laporan kita sebagai misalnya kita karyawan kita lapor di sampai 31 Maret nanti nggak ada masalah sih, nggak ada perubahan, semuanya masih seperti yang kemarin. Kemudian untuk gaji yang bulan Desember kemarin juga masih dipotong pakai aturan yang sebelumnya. Jadi PP 58 ini baru berlaku untuk penghasilan di bulan Januari 2024. Oke. Yep. So, it's totally clear, Sobat TCID buat perpajakan ya. Detailnya kita tunggu aja peraturan teknis dari Kementerian Keuangan, dari DJP, dan ya mengingatkan juga jangan lupa lapor SPT ya. Masih ada 31 Maret sih, tapi itu Maret udah dekat-dekat puasa, jadi malah nggak fokus. Jadi mending Januari, Februari dipakai aja. So, anyway, thank you so much Mas Anies buat waktunya ngobrol-ngobrol kali ini Sama-sama Mas. Mas Eri, terima kasih banyak.
Alright, Sobat TCID juga thank you buat yang sudah mendengarkan episode kali ini. Hopefully ini menjelaskan banyak hal dari isu-isu yang beredar di luar sana ya. I'll see you next episode. Wassalamualaikum. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.